Ada orang mencampur adukkan antara riya dengan menampakkan satu kebaikan, sombong dengan pakai baju bagus dan mobil mewah. Nggak ada hubungannya. Orang boleh pakai baju mewah, mobil mewah, baju bagus kok. Sombong bukan, tidak ada urusan dengan itu. Saya rinci dengan detail masalah semacam ini. Urusan riya. Riya bukan orang pamer sebuah amal. Riya itu berbuat baik bukan karena Allah. Karena baik manusia. Kalau orang menunjukkan amalnya kepada orang lain, bisa saja untuk sebuah motivasi agar dia juga beramal baik seperti dia. Adapun untuk memangkas riya itu gampang. Ilmu dari Imam Ghazali paling sederhana, paling mudah. Untuk memangkas kesombongan yang biasa dengan baju mewah, mungkin mewah, itu juga mudah. Kalau orang riya, mudah lakukan. Kalau kita takut riya itu mena'udzubillah, serem. Yang namanya riya itu menghancurkan pahala. Sebesar apapun yang kita dermakan, jutaan ringgit kita dermakan dengan riya, nggak ada pahalanya. Hangus. Ahlan. Masya Allah, ini kami tunggu-tunggu. Oh, nih. Nah, ini senang saya akhirnya apa? Ini sering ketemu kan? Yang tidak pernah bertemu jadi sering ketemu. Oh, Masya Allah. Sini. Siap semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau detail kita menyelami ilmu secara sesungguhnya, riya itu nggak ada hubungannya dengan orang menampakkan amalnya. Sebab Sayyidina Abu Bakar diketahui dia beramal baik, Sayyidina Umar beramal baik. Kalau tidak diketahui gimana bisa dicontoh? Untuk merangi riya nggak susah. Tapi harus tahu dulu bahwasanya riya itu membahayakan. Amal bisa hancur dengan riya. Yaitu berbuat baik bukan karena Allah. Tapi untuk memerangi riya, sudahlah. Berbuat baiklah, pamerkan ke orang, tapi perangi riya dengan cara. Misal, kalau kita bisa melakukan ini, sudah nggak usah ngomong siapa, pasti ikhlas. Yang gini loh, saya berderma. Kaum muslimin, insya Allah ini saya akan bantu surau itu 50.000 ringgit. Ya, bismillah. Orang pada tahu kan? Oke. Kasih 50.000 ringgit di depan orang. Tapi diam-diam akunnya saya cari 50 ringgit sembunyi. Nah, kalau kita bisa melakukan yang serupa tersembunyi, berarti tanda bahasanya yang terangan-terangan tadi adalah tulus untuk beri contoh ke orang lain. Itu saja sederhana. Jangan sampai, wah sedekah dilihat orang nanti riak-riak, nggak ada yang ngasih contoh. Riya itu sangat pribadi antara dia dengan Allah. Kita pun tidak tahu. Sampai baginda menggambarkan riya itu halus sekali. Kita nggak tahu kalau orang riya. Nabi menggambarkan apa coba? Kalau menggambarkannya itu dalam bahasa hadis Nabi, akhfa min dabi binam latis sawda'i ala sakhratis sama filati dolma. Terjemahnya macam ini. Coba diingat. Terjemahnya aja susah. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di dalam kegelapan malam di atas batu hitam. Ayo diulangi. Susah ngulangnya. Itu riya. Coba semut hitam saja tiba-tiba di hidung ya. Riya itu kadang-kadang tidak hari ini, 10 tahun yang akan datang. Sudah menjaga, tidak diketahui orang, tak tahunya marah sama yang dikasih. Contohnya, saya gambarkan tentang contoh. Begitu bahayanya riya. Tapi sisi lain, saya kasih motivasi supaya orang tidak salah paham. Ada orang contohnya. Seorang ibu-ibu yang baik hati melihat rumah tetangga rusak. Dia ingin bantu, ibu, rumahnya rusak ya. Iya. Boleh saya bantu? Boleh. Tapi catatannya, jangan kasih tahu siapa-siapa kalau saya bantu. Oke. Oh iya, kasih bantu sampai berapa puluh ribu. Selesai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Pas 10 tahun ke 10, ibu ini kan rumahnya ada tingkat atas gitu ya. Ada bunga-bunga di atas, ada pot bunga bagus-bagus, ada beli dari Australia, Singapura. Pot bunga tahu ya? Pot bunga itu apa? Pot. Pasung. P-A-S-U. Pasu bunga itu ya. Dari Singapura, dari ini. Pas waktu itu ada ayam di atas.
Ayam jago kecil gitu. Kaget Bu Haji yang kaya tuh. Ngelihat Bu Haji kaget, ayamnya lebih kaget lagi, terperanjat lagi. Lompat itu ayam, jatuh lah itu masuk. Marah-marah. Ini ayam siapa ini? Kurang ajar. Teriak-teriak dari atas. Ayamnya pulang ke rumah ibu tetangga sebelah. Lagi sakit gigi dia. Ayamnya dimarah-marahin, teriak-teriak. Haji, memang apaan sih? Kok marah-marah? Ada apa sih? Ini ada ayam kurang ajar itu. Dia mecahin pasu. Ala-ala cuman pasu aja. Orang kampung taunya pasu hanya setengah Rp1 kan? Nggak ngerti. Ini pasu Singapura. Pasu Australia. Ala cuman pasu aja marah-marah. Ada kenapa sih? Pasu apa marah-marah ini? Kan pasu dari Singapura. Harganya mahal. Ya, mentang orang kaya sombong ini. Yang di atas ini marah. Digituin tambah marah kayaknya. Oh, berani-berani kau sekarang ya. Mas, kau ingat enggak 10 tahun silam? Duh. Aku bantu berapa? Rp50.000. Jadi riaknya munculnya sudah 10 tahun. Jadi hati-hati menjaga ketulusan itu penting. Nah, kurang lebihnya macam itu. Lalu bagaimana merangi riak? Sudahlah, itu. Jangan sampai gara-gara takut riak lalu tidak mau berbuat baik. Ini kan bahaya. Lebih baik tidak usah sedekahlah daripada riak. Nah, ini kan salah paham, bahaya. Maka yang benar adalah bersedekahlah engkau, biarpun dilihat oleh orang nggak apa-apa. Cuman caranya apa? Seperti engkau berani berbuat baik dilihat orang, berbuat baiklah sebanyak itu di saat tidak dilihat orang. Imam Ali punya kecerdasan dalam Al-Quran, yungfikuna bisarra'i wadh-dharra'i. Bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Sirran wa 'alaniyatan. Layan sirran wa 'alaniyatan. Yungfikuna bil-laili wan-nahari, yungfikuna bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Jadi kalau sedekah itu untuk saling ditutup. Sayyidina Ali kalau punya uang Rp4.000, cara sedekahnya apa? 1.000 di siang hari, 1.000 di malam hari, 1.000 terang-terangan depan orang, 1.000 sembunyi. Kurang lebih semacam itu. Makanya jangan takut untuk bersedekah nanti. Kemudian ini satu. Sehingga setelah ini nggak ada orang takut berbuat baik. Tinggal ditumpangi saja. Saya berma. Kemudian juga jangan berprasangka buruk tentang orang. Menuduh orang riya nggak boleh loh ya. Menuduh orang riya tuh. Riya urusan dengan pribadi kok. Mana pakai nuduh? Nuduh ini kosok banget gitu. Memang ada orang mungkin riya berbuat baik. Ya mungkin ada sebuah surau lah, ada surau. Di surau ada orang berderma. Ternyata setelah membantu ke masjid ke surau itu, dia berpesan kepada yang ngurus surau, tolong Pak Caci, saya akan sedekah. Caci, tolong umumkan di khayalak ramai setiap Jumat. Bahwasanya Pak Haji ini telah berderma Rp10.000 setiap Jumatan selama 3 kali Jumat. Pak Haji mau enggak? Mau. Coba. Ria ada begini nih? Hah? Gimana? Ria enggak? Ayo. Bagaimana Ria urusan hati bisa tahu? Tadi kita tidak boleh kita ngurus orang lain. Dia belum tentu ri. Kenapa kita mendiri Ria? Boleh kita mendiri Ria. Apakah betul dia Ria? Tentu tuh. Dia itu sebenarnya ingin menutupi riaknya. Dia membantunya 100.000, cuman minta diberitahu ke orang hanya 10.000. Ayo, tergantung kita mengatakan ria. Minta maafnya gimana? Minta maaf ke dia nanti. Jadi jangan biasa kita menuduh orang mengatakan berbuat ria. Urusan pribadi dengan Allah. Kadang orang berbuat baik itu merangi riaknya. Ini saya bantu 10.000 ya, tolong lihat 10.000. Padahal dia memberinya 100.000. Ayo, berarti 10.000-nya ditutup oleh berapa? 90. Begitu. Jadi jangan ragu berbuat baik. Jadi orang hari ini berbuat baik tenang saja. Ketahuan orang oke. Ya Allah, saya sudah pengen diam-diam 10.000 ringgit. Ketahuan orang. Aduh, awas nanti saya tambah lagi. Gitu. Jadi terus begitu. Jadi setan kalah nanti. Baik. Kemudian, urusan itu masalah riaknya. Supaya tidak menampakkan amal bukan berarti harus riak. Tinggal nanti yang jadi masalah adalah, mohon maaf, anggap saja ini yang jomblo. Ada yang jomblo? Ada yang jomblo? Jomblo, itu ada 2. Jomblo lagi sholat di surau. Jomblo tahu jomblo tadi? Jomblo yang tak bersuami, tidak beristri. Jomblo. Single. Saudara. Jomblo. Ini kalau sholat di surau, di samping Pak Haji, calon mertua. Khusyuknya. Allahu Akbar.
Sholatnya 14 rakaat. Wah, biar diambil menantu. Nah. Ini benar-benar riak kalau hanya 14 rakaat. Tapi dia benar ikhlas kalau ternyata nanti di kamar dihukum dirinya. Kalau tadi ke calon mertua 14 rakaat ya, di kamar harus 28 rakaat. Kurang lebih gitu. Jadinya kita tidak usah takut berbuat baik dilihat orang. Karena di saat kebaikanmu dilihat orang itu jadi contoh. Adapun untuk menjaga hatimu agar ikhlas, lakukan di saat sembunyi seperti yang pernah kau lakukan di saat terang-terangan. Ini ilmu sederhana, indah. Adapun rasa kesombongan, orang pakai mobil, orang muslim harus tampak kuat. Makanya Nabi ada suatu ketika ada persis pertanyaan kurang lebih. Ya Rasulullah, ada seorang pengen pakai baju bagus. Bajunya bagus. Sementara Nabi mengatakan, sombong adalah halaikul jannata, maka Nabi qalbihi mithqal. Siapa orang tidak masuk surga yang hati yang punya kesombongan ini? Sahabat Nabi ketakutan karena ada senang pakai baju bagus. Pakai mobil mewah deh. Onta mahal. Sekarang kan kereta mahal. Gimana saya pakai baju mewah ini? Nabi mengatakan, itu bukan sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh maha cantik, maha indah. Senang kalau umatnya juga tampak indah. Al-kibru, kesombongan adalah batarul haq. Kalau diberitahu oleh orang tak mau nerima, itu sombong. Wa ghamtun nas, merendahkan orang. Sehingga tidak pedulikan fakir, miskin, dan sebagainya. Anda boleh pakai mobil mewah, tapi lihat, ada si fakir yang ngomong didengar dia. Kita perhatikan sopan santun ke mereka. Nah itu. Sehingga sering duduk dengan mereka, nggak ada masalah. Nggak usah gengsi. Oh ya Allah, saya duduk di sini, astagfirullah, la ilaha illallah. Orang kayak saya duduk di sini. Sombong sekali dia. Jadi kalau duduk dengan fakir, menikmati betul. Masya Allah. Dia gini. Ibaratnya dia pakai kereta yang mewah, oke? Kereta yang biasa juga tidak pernah gerah, tidak pernah keringatan. Biasa saja. Nah, jadi boleh menikmati. Sayyidina Hasan, putranya Sayyidina Nabi, cucu Nabi, Sayyidina Hasan itu mewah-mewah. Bajunya mewah, ontanya bagus. Belum lagi gantengnya kayak apa. Gitu loh. Akhirnya ada yang menegur Imam Hasan, kenapa bajumu kok bagus-bagus begitu? Maksudnya kurang elok lah cucu Nabi seperti itu. Dia dengan hujah yang dahsyat. Aku mengenakan baju bagus ini biar bajuku berkata pada mereka bahwasanya aku cukup, jangan dikasihani saya. Oh, bukan untuk minta-minta. Jangan dikasihani. Sebab cucu Nabi gampang dikasihani orang kan? Ini cucu Nabi, saya sudah cukup. Gitu loh. Tapi tanpa merendahkan. Apa pakai ini? Mungkin apalagi urusan bisnis dan sebagainya. Tinggal buktikan dengan sembunyi sebanyak apa derma kita, kepatuhan kita pada ustaz, kepada teman. Mungkin pembantu kita di rumah kita atau pegawai kita mengingatkan, bos, itu tak boleh bos. Terima kasih, dapat hadiah, yuk. Berani ngerti bos, kan gitu cakep kan? Padahal memang dia salah, haram. Bos, ini haram, nggak boleh. Ini anak buah berani ngingetin aku. Esok transfer hadiah. Jadi begitulah kalau ada yang mengingatkan, terbuka. Maka itu tidak sombong, biarpun dia menjadi seorang raja kayak Sulaiman. Kalau begitu, boleh. Jangan rendahkan siapapun. Pembantu di rumah kita. Coba, pembantu. Tahu pembantu ya? Pembantu sama ya? Pembantu, coba. Ama. Bahasa mana tuh? Pembantu, oke lah. Baby, coba. Kalau di rumah kita nggak ada pembantu, berantakan di rumah kita. Hancur, ya enggak? Nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti sangat berharga mereka buat kita. Apa sih salahnya kita berucap, Ama, mohon maaf, minta tolong. Makasih, hargai dia. Jangan direndahkan mereka. Sikap yang tawadhu dengan mereka, itu penting. Apalagi dia lebih tua dari kita. Kalau lebih muda dari kita, kita sayangi. Lebih tua dari kita, hormati. Itu hanya gelar saja, pembantu bisa saja surganya lebih tinggi dari kita loh ya. Keyakinan ini harus ada, sehingga nggak bisa kita merendahkan orang. Hidup tuh terus belajar semacam itu. Baik, jadi kaya-kaya. Orang Islam harus gobi. Orang Islam nyungsap terus, ketinggalan, tukang ini. Orang Islam harus tampak. Depan orang non-muslim. Nabi senang. Kalaupun seandainya dia tidak sempat kaya, tapi harus jatuhnya di bawah. Jangan rendah seorang muslim. Oke. Bismillah. Oke, tampakkan. Saya punya bisnis di sana. Ada kekuatan. Lagi-lagi bukan yang tadi. Bukan hanya pengen tampak dipandang orang sebagai orang sukses, padahal dia orang nyungsep, orang sengsara. Enggak. Memang betul sukses. Ini usaha saya di sini, diketahui biar tampak. Mungkin yang lain berbisnis kayak saya. Oke. Bisnis kayak saya, ayo. Apalagi untuk promo tadi, dalam irama untuk promo, oke saja.
Tinggal seberapa banyak yang engkau berikan di dalam kebaikan, itulah pertanyaan untuk diri sendiri. Itu saja, Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.